AMPB saat mereka berdemo di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 27 Agustus 2026 hari ini. Begitu pula ketika massa AMPB diajak masuk ke dalam ruang paripurna DPR, di mana keberadaan Puan juga tidak terlihat oleh warga Pati itu. Koordinator AMPB Teguh Istianto menyatakan, pihaknya kecewa karena Puan tidak menemui massa yang datang ke gedung DPR RI. Ketika rapat paripurna DPR dimulai tadi pagi, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Sari Yuliati, Saan Mustofa, dan Cucun Syamsurijal. Saat rapat paripurna berada pada sesi pembacaan laporan perkembangan penyusunan RUU Perampasan Aset, pentolan AMPB Supriyono, Botok, dan 13 warga Pati lainnya diajak masuk untuk menonton dari balkon. Setelah pembacaan RUU Perampasan Aset, massa Pati itu langsung keluar ruang paripurna untuk kemudian melaksanakan audiensi dengan pimpinan DPR. Beberapa saat kemudian, Dasko, Cucun, dan Saan langsung meninggalkan rapat paripurna untuk menemui Botok dan kawan-kawan. Sari Yuliati pun mengambil kendali rapat paripurna dengan memimpinnya. Tidak lama kemudian, Puan datang terlambat. Namun, sampai rapat paripurna berakhir, yang memimpin rapat adalah Sari, bukan Puan. Dengan demikian, Puan tidak menemui massa Pati yang mau bertemu dengannya, baik saat sedang berdemo di gedung DPR, melakukan audiensi dengan pimpinan DPR, ataupun saat mereka diajak masuk ke ruang paripurna. Saat ditanya wartawan terkait dirinya yang tidak menemui demonstran Pati, Puan memberi penjelasan. Pertama, dirinya tidak ada di audiensi karena sudah diwakili pimpinan DPR lainnya, yakni Dasko, Cucun, dan Saan. Puan menyebut itu merupakan pembagian tugas. Ya memang kami membagi tugasnya, ucap Puan. Kemudian, terkait kenapa Puan tidak ada di ruang paripurna saat massa AMPB masuk, dia menyebut sedang ada pertemuan. Sebelumnya Pak Dasko memimpin paripurna. Saya tadi ada pertemuan dulu. Usai massa dari warga Pati membubarkan diri, sejumlah pemuda menyerbu gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 27 Agustus. Diketahui massa Pati sudah membubarkan diri dari sejak pukul 12:30 siang, usai diterima audiensi oleh pimpinan DPR RI pada Kamis pagi. Pemimpin DPR RI sepakat tanda tangan perjanjian pengesahan rancangan undang-undang atau RUU Perampasan Aset yang harus sudah disahkan 15 Desember 2026. Mereka juga menyanggupi tantangan warga Pati untuk mundur dari DPR apabila RUU Perampasan Aset tak kunjung disahkan 15 Desember tahun ini. Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB pun mengumumkan hasil pertemuan itu kepada massa di depan gedung DPR RI. Setelah pengumuman tersebut, massa kemudian membubarkan diri. Namun demikian, 6 jam setelahnya berdatangan massa dari kelompok lain. Massa ini didominasi remaja yang mendatangi Jalan Gatot Subroto, tepatnya depan gerbang DPR RI pada Kamis malam. Polisi pun kemudian membubarkan massa tersebut. Massa yang didominasi remaja kemudian kocar-kacir berlarian saat dibubarkan kepolisian. Demo warga Pati di DPR RI memang sempat dihampiri massa dari siswa STM. Namun mereka meninggalkan gedung DPR melintas di lampu merah Slipi Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Barat, Kamis 27 Agustus pukul 6 sore. Ratusan pelajar putih abu-abu itu secara bergerombol jalan kaki ke arah Petamburan, Jakarta Pusat. Mereka menyanyikan lagu Indonesia Pusaka sembari tepuk tangan. Tak seperti biasanya di lampu merah Slipi, tidak ada aparat kepolisian yang berkumpul. Bangunan pos polisi Satlantas wilayah Jakarta Barat itu kosong, tidak ada anggota yang berjaga. Sementara di depan gedung Geraha Slipi terlihat 4 mobil ambulan bersiaga. Mereka bersiap membantu massa aksi apabila terluka saat demo berlangsung. Dari arah DPR RI masih terlihat sepeda motor terparkir di sisi kanan dan kiri.
Mereka rata-rata hanya menyaksikan para pendemo yang beraksi di depan DPR. Lampu merah Selipi masih aktif kendaraan dari arah Pasar Palmerah menuju Petamburan dan Tanah Abang, Jakarta Pusat tetap bisa melintas. Sedangkan dari arah DPR hanya beberapa kendaraan saja yang melintas karena di sana telah dikepung massa. Kendaraan ke arah Grogol juga didominasi dari arah stasiun Palmerah. Para pengendara terlihat tetap mengikuti rambu lalu lintas atau lampu merah.